Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita hari ini juga masih di Amsal Salomo yang ketiga. Di dalam 3 pasal ini selalu diterangkan orang fasik dan orang benar. Dari pasal sampai 14 menerangkan tentang Amsal Salomo, tentang yang jahat dan yang baik. Dan mengapa pengarang di sini selalu menerangkan tentang yang benar dan yang fasik? Mengapa harus terus-menerus untuk diingatkan? Saya ingat di kitab Kejadian di Taman Eden ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Rupanya pada saat orang makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, orang mengira dirinya seperti Allah, bisa membedakan mana yang baik, yang benar dan yang jahat. Dari kita lahir sampai sekarang selalu ada yang merasa benar dan yang jahat. Dan setiap orang muncul di depan kita, kita bisa melihat orang ini benar atau jahat. Dan dari nilai ini selalu kita pakai sudah bertahun-tahun. Dan setiap orang kebanyakan melihat diri sendiri, selalu merasa diri berada di pihak yang benar. Kita merasa kita memiliki konsep yang dapat kita andalkan, dan tidak ada orang yang merasa dirinya ada orang yang jahat. Kebanyakan keputusan kita merasa kita benar, selain menerangkan dari sifat dari masyarakat. Dan Amsal terus mengajar kita mana dengan orang benar dan orang fasik. Dan hari ini saya merasakan kita memiliki cara kita sendiri, konsep kita sendiri, dan kita tahu kita mengira diri kita sendiri adalah orang benar, orang yang baik. Dan di dalam beberapa pasal Amsal ini, bagaimana cara kita membacanya? Amsal bukan menyuruh kita merasa diri kita sendiri baik, tetapi Amsal menyuruh kita untuk tahu diri kita bukan orang yang benar, dan jalan orang benar dan orang fasik bukan langsung sampai, tetapi kuncinya kita dapat melihat adakah di dalam kita memiliki pembedaan yang benar dan yang jahat. Kita sendiri pun dalam yang kefasikan kita sendiri pun tidak tahu. Bahkan di dalam kita tidak terpikirkan seperti di dalam kita tidak sebenar apa yang kita pikirkan. Dan Amsal Salomo terus mengingatkan kita jalan kebenaran di dalam Allah itu jalan yang bagaimana. Pada saat kita melihat, kita bertobat dan kita kembali melihat, kita melihat hikmat dari Amsal sehingga hidup kita diberkati, berjalan di jalan Allah. Dan dari segi ini kita melihat yang penting kita harus menjadi orang yang berkenan dan mendapat didikan, bukan bukan merasa diri sendiri benar. Dan di pasal 12 dengan tema yang mencintai didikan, selalu berjalan di jalan kebenaran, atau selamanya berjalan dalam jalan kehidupan, buah jalan ke orang benar, yaitu buah pohon kehidupan, jalan kehidupan, jalan kebenaran. Dan ini bisa mengubah kehidupan orang lain, mempengaruhi kehidupan orang lain. Dan kita melihat di pasal ini bagian 1-14, poin yang pertama, merendahkan diri dan belas kasihan tetap kokoh. Dan sini kita melihat ayat ketiga sampai dengan 17, 7 dan 13. Dikatakan
orang yang bagaimana dia akan tetap tegak. Yang ketiga, dikatakan akar orang benar tidak akan goyah. Pada saat kita berjalan dalam jalan kebenaran, akarnya bisa sangat dalam, berakar di dalam tanah. Seberapa banyak suara atau angin badai, kita tetap kita tetap kokoh. Ayat ke-7, rumah orang benar tetap berdiri tegap. Bukan hanya diri kita sendiri, tetapi dalam komunitas kita, seberapa walaupun dalam kejahatan, pemerintahan yang jahat, atau malapetaka, atau bencana alam, kita tetap berdiri tetap atau kokoh. Dan juga ayat 12, akar orang benar mendatangkan hasil. Kita bisa menghasilkan buah kehidupan. Kuncinya kita harus merendahkan diri, dan terhadap sesama kita harus memiliki belas kasihan. Ayat 1-3, mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Di sini diawali dengan kita harus menjadi orang yang mencintai didikan. Di setiap tahun, Pastor Joshua akan memberitakan khotbah tema tahun. Sesungguhnya Allah menggunakan kebenaran untuk mengajar kita bagaimana kita menjadi pohon kehidupan yang kokoh dalam agama kita, bagaimana jalan ini kita bisa tetap teguh. Sesungguhnya itu tergantung dari sikap kita dalam mendengar. Di dalam kerohanian yang rendah atau pada saat tinggi hati, merasa hidup segalanya baik di gereja maupun di tempat kerja, mendengar tema awal tahun, sifatnya akan berbeda. Oh, rupanya ada malapetaka, ada kesulitan, dan merasa pesan ini terhalang di hadapan saya. Mendengar tidak mengerti dan tidak dapat mendengar, dan merasa tidak ada hubungan dengan sendiri, merasa diri sendiri sangat baik. Tetapi tahun demi tahun kita mendengar khotbah dari Pastor Joshua dalam dan luas 2026, Allah dari tempat yang dalam menyelamatkan kita. Kalau bukan kita dengan hati yang mencintai didikan untuk mendengar, maka aku tidak akan merasakan, dan aku tidak akan melihat bahwa aku ditarik dari tempat yang sangat dalam. Kalau melihat situasi tempat tinggal saya sendiri, sesungguhnya saya tidak bisa masuk dalam nama Allah yang luas. Allah kasihnya luas dari barat sampai timur. Jadi kita harus menjadi orang yang mencintai didikan, sehingga pengajaran bisa hidup di dalam hidup kita, sehingga dan juga kita kebanyakan sangat tidak suka ditegur. Sedikit orang kalau mendapatkan tegur dengan hati yang dapat terima atau bersuka. Hati kita dalam pikiran kita tahu, tetapi di dalam kita dapat merasakan, walaupun kita ditegur oleh pemimpin kita, aku harus mengambil keputusan, harus menjadi orang yang mencintai teguran. Seberapa berusahanya saya pada saat saya ditegur oleh Pastor Joshua dan Simo, saya tidak dapat menahan diri saya untuk muram. Saya tidak dapat mengendalikan diri saya saat merasa tidak enak di dalam hati saya. Bahkan setiap teguran orang lain rupanya bukan seperti yang kita pikirkan begitu mudah. Tetapi saudara semua, kita harus berjalan di jalan ini. Dikatakan siapa membenci teguran adalah dungu, teguran yang sangat disiplin. Kalau kamu tidak suka ditegur, kamu akan dungu seperti binatang, dan
Ini pengarang yang mengingatkan kita sebagai orang yang mencintai didikan, dan kita berusaha untuk mengejar kerendahan hati. Dan ayat kedua, orang baik dikenan Tuhan. Orang yang benar yang mencintai didikan Allah berkenan, dan tetapi si penipu dihukumnya. Dalam hati dan pikiran kita yang kita pikirkan sesungguhnya Allah tahu. Mungkin penampilan kita, kamu menegur saya sangat baik, tetapi hati kita memisahkan orang yang menegur kita. Orang tidak tahu, orang tidak dapat melihat, tetapi Allah seluruhnya tahu. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goyah. Berjalan dalam jalan orang benar, kita tidak akan goncang. Dan akar ini bagaimana bisa berakar? Sesungguhnya setiap kali kita dididik, kita merasakan di gereja 611, mungkin kamu baru awal percaya Tuhan, kamu mendapatkan pemulihan dalam kepercayaanmu. Ya, kita tahu itu pekerjaan Roh Kudus, tetapi kuncinya kita digembalakan. Pada saat dengan ketua selmu menyambung, ketua sel dan ketua selnya menyambung, kita akan terus mendapatkan kesempatan digembalakan. Jadi kehidupan sungguh karena kita digembalakan. Mungkin 52 minggu dalam setahun, kamu bisa saja setiap minggu penuhi dengan firman Tuhan, tetapi kita bersamaan bertanya pada diri kita sendiri, adakah kita juga dididik atau mendapat teguran dari ketua sel kita. Dan saya perdukan sendiri, saya tidak mengajar anggota sel saya. Mengapa? Karena waktu kamu mengajar, pihak lain akan menolak. Dan kembali di dalam hidup kita pun bertanya pada diri kita sendiri, adakah pemimpin kita mengajar kita? Kalau kamu merasa sudah lama tidak pernah diajar, bagaimana kita suka untuk mencintai didikan? Kita harus bertanya pada pertanyaan ini. Kalau kamu merasakan sudah cukup panjang ketua sel tidak pernah mengingatkanmu, mendidikmu, kasih saya penuh kasih sayang, mungkin ada dikarenakan dia pernah mendidikmu, tetapi kamu tidak mau mendengar, sehingga perlahan dia tidak mau lagi mendidikmu. Mungkin beberapa tahun kamu waktu dididik kamu marah. Bukan setiap kasih sayang seorang ketua sel bisa menyayangi sampai terus untuk mengajarmu, tetapi Amsal hari ini mengajar kita harus punya rendah hati untuk mencintai kalau dididikan. Kemudian seterus kita ayat 4 dimulai, kita harus dikatakan ini, istri yang cakap adalah mahkota suaminya, yang membuat malu adalah penyakit yang membusuk tulang suaminya. Istri yang cakap artinya kekuatan. Sesungguhnya kita perlu untuk ditolong penolong yang cakap. Kalau kamu adalah seorang penolong, hanya kamu yang bisa membuat suamimu merendahkan diri, membawa kekuatanmu, membawa otoritasmu. Kemarin waktu saya berjalan dengan istri saya bercakap-cakap. Istri saya berkata, kamu harus berterima kasih kepada saya setiap kali saya menolongmu dan mengingatkanmu. Kalau tidak, hidupmu tidak ada perkembangan. Ini memang kenyataan. Istri yang cakap dikatakan istri yang mempunyai kekuatan mahkota bagi suaminya.
Kalau kita sebagai suami, kita melihat latar belakang kita, istri kita, apakah dia seorang istri yang cakap atau kita merendahkan. Kita harus merangkul, kita harus menjadi orang yang benar, yang tak akan tergoncangkan dan yang membuat malu seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Ini yang dimaksud membuat satu yang memalukan. Dia salah satu dari tulang daging, tapi ini memalukan suaminya. Dan bagi kita harus mendukung istri kita. Kita harus melihat dia seperti istri yang cakap. Atau kemampuan istri kita dari mana datangnya. Sesungguhnya dukungan suami kepadanya, sehingga semakin dia bergerak semakin berani, dan kita bisa merangkulnya sehingga dia bisa membawa pengaruh kekuatannya yang akhirnya mendapat mahkota adalah suaminya sendiri. Bersama waktu kita juga punya kerendahan hati. Kemudian ayat 6 dan 6 juga ini perbandingan orang benar dan orang fasik. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdayakan. Perkataan orang fasik menghadangkan darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Bukan hanya kita harus punya rendahkan diri, tetapi kita harus menyelamatkan orang. Kita harus tahu perkataan kita benar dan jujur. Bukan hanya kita mengatakan rendah hati, tetapi kita harus peka terhadap keperluan orang lain. Ada kalanya kita berkata yang benar bisa, orang yang jujur bisa menyakitkan orang lain. Harga ini bisa menyerongkan harga kebenaran. Kita harus mengasihi, menggunakan kata-kata yang tepat untuk berkata jujur. Mulut orang yang jujur menyelamatkan orang. 2 syarat. Orang yang mendengar harus dengan rendah diri mendengarkan sehingga kamu diselamatkan. Orang yang berkata-kata kita membawa satu belas kasihan, kamu tak harus tahu demi untuk keselamatan. Jadi kebenaran ini harus disampaikan. Sebagai ketua sel harus jujur dikatakan, seperti dikatakan oleh Pastor Pimpin waktu dia di rekan kerja untuk vessel karena demi kasih. Kita harus menjadi orang yang jujur, bukan untuk menyampaikan emosi kita. Tujuan kita apakah demi karena kasih sehingga menyelamatkan jemaat kita demi kebenaran. Dikatakan rumah orang benar akan tetap berdiri tetap. Oleh karena kebenaran Tuhan, rumah orang benar tetap berdiri tetap. Kemudian ayat 8, setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Hikmat kita tidak perlu disombongkan. Kamu punya hikmat yang kamu jalankan, maka seimbang waktunya pujian akan datang padamu. Orang yang serong hatinya akan dihina. Tetapi terlebih sifat manusia, terutama saya mengatakan diri saya sendiri, dari kecil hingga dewasa saya merasakan saya ingin mengejar agar dipuji orang. Seperti setiap perkara supaya dipuji mendapatkan upah. Bahkan ini bisa mengubah didikan saya terhadap keturunan saya. Apa yang kamu lakukan, saya memujimu, saya memberikan hadiah bagimu. Tetapi dari generasi-generasi saya merasakan ini adalah sifat manusia, terlebih lagi orang Cina, tradisi orang Cina. Kita sangat mengutamakan pujian dari orang lain.
Bahkan di pendidikan juga mengajar kita untuk dengan pujian menguatkan anak-anak kita. Pujian itu benar, tetapi kita jangan meminta untuk atau mengejar untuk mendapatkan pujian. Jangan merasa diri mengerjakan yang baik terus diungkapkan, tetapi kita harus merendahkan diri. Kerjakan yang harus kamu kerjakan, mempunyai hikmat dalam keputusan, maka pujian sendirinya akan datang. Ayat 9, lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada belaga orang besar tetapi kekurangan makanan. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi tetap bekerja. Ini mengatasi diri sendiri yang merasa sangat baik, merasa diri besar, berbelaga, tapi akhirnya kekurangan makanan bagimu. Di sini apa dimasukkan dengan merendahkan diri? Tidak peduli akan perkataan orang dan cara lihat orang lain. Kita harus mengatasi diri kita sendiri agar setelah teguran dapat didikan reaksi diri kita sendiri. Kita tidak perlu takut untuk dilihat orang. Aku menjadi seorang hamba, saya juga punya hamba. Ada orang yang bersedia mengikutimu. Jangan mengangkat diri sendiri. Ini adalah konsep rohani. Semakin kita merendahkan diri, semakin kita memilih untuk merendahkan diri, Allah pasti akan meninggikan kita, mengangkat kita. Jangan menggunakan dirimu sendiri. Terlebih lagi kita sebagai rekan kerja dalam pelayanan, janganlah meninggikan pelayananmu. Terlebih lagi saya ingat waktu saya menjadi ketua sel, setiap kali di depan rekan kerja, saya tidak sabar berbagi di dalam pengembalaan saya melakukan apa di rumah sekolah, apa yang saya kerjakan sesungguhnya dalam hati saya ingin dipuji. Tetapi di dalam jalan pohon kehidupan, kenyataan apakah itu? Yaitu lebih baik menyembunyikan, membagikan kelemahan sendiri, membagikan pertobatanmu sehingga bisa menarik hubungan antar sesama. Waktu saya di depan para rekan kerja berkata demikian untuk yang terus memuji diri saya sendiri dalam pelayanan, sesungguhnya ini memujikan diri sendiri. Sesungguhnya bahkan kerja sangat baik, ada yang memuji saya, tetapi yang pendamping saya dan anggota sel saya meninggalkan saya, merasa saya tidak jujur, tidak integrat. Jadi daripada belaga orang besar tetapi kekurangan, janganlah ini. Ini juga membawakan belas kasihan. Orang benar memperlihatkan hidup hewannya. Kita mempunyai kasih yang integrat. Bukan hanya mulut kita berkata kata-kata yang manis, tetapi kita tidak peduli sama hewan kita. Tapi juga dikatakan belas kasihan orang fasik itu kejam. Kalau di dalam kita ada kekejaman, sesungguhnya belas kasihan kita sangat terbatas. Kamu baik di jalan atau di gereja, kamu melihat semua orang tidak enak dipandang. Kamu merasa dirimu sangat berbelas kasihan. Sesungguhnya belas kasihan kita sangatlah sempit. Tapi orang benar bukan hanya punya kasih terhadap orang, tetapi dia integras terhadap segala sesuatu. Dia juga ada kasih. Dia memperhatikan hidup hewannya, punya satu perasaan, bahkan ini perlu sampai segala sesuatunya. Dan siapa yang mengerjakan tanahnya akan kenyang akan makanan, tetapi siapa mengerjakan barang yang sia-sia tidak berakal budi. Apakah itu merendahkan diri? Kita harus mengerjakan tanah kita sendiri, tetapi terbalik di sini yang mengejar sia-sia artinya kita punya
ladang, Allah menyuruh kita memeliharanya. Tetapi kita melihat tanah di sebelah sangat baik, akan lebih banyak lagi pujian. Iya, saya mempunyai pujian saya yang setia, tetapi saya melakukan pujian yang pelayanan itu akan lebih banyak lagi orang melihat dan lebih banyak lagi kemuliaan. Tetapi pengarang ini memberitahukan kepada kita bagaimana menjadi orang benar yang tidak akan goncang. Kita harus sungguh-sungguh mengerjakan tanah kita yang diberikan Allah. Kita akan dikenyangkan dengan makanan, baik itu di pemasaran. Yang mengejarkan sia-sia itu merujukkan pada pekerjaan melalui jalan lintas. Mungkin hari ini kamu melakukan hal yang tidak sesuai, tetapi kamu melihat karena ada keuntungan, maka kamu mengejar itu, mengejar arus dunia. Dan sini dikatakan pengarang ini adalah satu yang tidak berakal budi. Kemudian ayat 12 dikatakan akar orang benar mendatangkan hasil. Orang benar juga akan dapat keluaran dan setiap dikenyangkan oleh kebaikan oleh karena sebuah perkataan. Ayat 12 sampai dengan 13 ini menerangkan orang benar dan yang dikerjakan orang benar dan orang fasik. Kita harus tetap merendahkan diri dan juga 15 sampai 16 jalan perkataan di ayat 22 dikatakan orang yang dusta bibirnya akan kekejian bagi Tuhan, tetapi orang berlaku setia dikenankan. Kita harus di sini mengatakan tentang bibir kita, mulut kita harus jujur. Tetapi dasarnya apakah itu ayat 15? Jalan orang bodoh lurus dalam tanggapan, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Jangan kirakan orang tidak tahu, dan jangan melihat diri sendiri jujur. Bahkan kita harus sering-sering merenungkan, apakah bibir mulut saya ada yang tersembunyi atau yang tidak boleh atau secara disembunyi-sembunyikan. Kita harus sering-sering dididik, dinasehati, bahkan kita pun harus mengoreksi diri kita sendiri. Ayat 15-16 juga mengatakan tentang orang bodoh. Ayat 17-18 mengatakan tentang di sini orang bijak dan orang bodoh. Segala bisa diungkapkan lewat emosinya, kemarahannya, bukan itu didramakan, tetapi hanya kita menjadi orang bijak, kita bisa terus untuk diajar dan kita terus diasah, kepekaan kita diasah sehingga kita dapat, walaupun dipermalukan, kita bisa menerima, kita dapat mengabaikan cemooh orang, bukan hanya menyatakan kata yang ayat 18. Lidah orang bijak mendapatkan kesembuhan. Masa lalu kita mengingatkan tentang mulut kita. Adakah kita membawa kesembuhan bagi orang lain? Setiap hari kita banyak bercakap. Ada banyak kita menerangkan, menyatakan yang kenyataan, mengatakan apa yang terjadi, pengalamanmu, berita secara negatif, gosip. Kita merenungkan dalam satu hari atau setahun dalam kata-kata kita, adakah obat yang majur bagi orang lain yang mendatangkan kesembuhan? Bibir yang mengatakan kebenaran adalah pohon kehidupan.
lidah yang mendatangkan kesembuhan adalah pohon kehidupan. Ini yang harus kita pelajari seumur hidup kita. Seperti pemimpin kita menggunakan banyak waktu pasal Joshua dan Simo, dia kebanyakan mengembala dan menghibur, membangun orang lain dan menyembuhkan. Ini yang harus kita pelajari. Jangan berdusta, bahkan harus menasihat orang untuk hidup akur. Setiap kata-kata kita bukan hanya harus jujur, bahkan menarik hubungan lebih dekat lagi antar sesama. Ini hal yang berkenan bagi Allah. Kemudian bagian yang ketiga 23 sampai 28, ada kasih, ada giat mendapat ini berkenan bagi Tuhan. Di depan dikatakan kita harus akur dengan sesama, membawa kesembuhan bagi orang. Ini bukan hanya lidah kita, tetapi juga kita harus juga tangan kita. Tangan kita harus rajin. Lidah dan rajin itu harus integras. Mulut berkata-kata yang jujur, kata yang melakukan hal yang benar dan juga membangun orang lain. Ayat 28. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Teks asli yaitu jalan kejahatan pasti binasa. Di sini ada jalan benar, ada jalan orang fasik. Jalan benar adalah jalan hidup selamanya. Jalan orang fasik menuju maut. Dan bagaimana kita mengoreksi diri kita sendiri, apakah kita berjalan di jalan orang benar atau jalan orang fasik? Kita haruslah bertanya pada diri kita sendiri, apakah aku orang yang mencintai didikan, orang yang mencintai pengetahuan? Apakah aku merendahkan diri, tidak meninggikan diri hati saya? Dan tangan saya, apakah saya tangan yang rajin? Tuhan bisa mengingatkan kita. Kemudian ayat 25, perkataan kita menggembirakan orang lain. Adakah kita membawa kesembuhan atau dalam membawa kekhawatiran? Ayat 26, kalau kita hidup kita benar dan baik, lebih lagi kita harus mendukung tetangga kita, menopang orang-orang di sekitar kita. Dan juga di sini orang yang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Kita jangan menjadi orang malas, orang yang bodoh, tetapi kita harus menjadi orang yang benar, orang yang rajin, yang mempunyai belas kasihan di dalam hidup kita. Kita bukan melihat untuk diri kita yang benar, tetapi kita harus merendahkan diri. Bagaimana kita berjalan dalam jalan kebenaran, jalan yang benar. Tuhan akan melihat hidup kita, akan terus diajar, dinasehati. Semua orang rajin. Apakah seumur hidupnya dia rajin? Pasti ada masanya dia malas. Seorang yang jujur, apakah dia juga akan sering-sering digoda untuk berkata yang tidak jujur? Dan ini bisa membuat dirimu jujur terhadap Yesaya, menjaga belas kasih. Tetapi waktu ada orang bersalah padamu, apakah kita bisa terus memilih untuk berbelas kasih? Siapakah yang dapat mengingatkan kita? Kita perlu Allah untuk mengingatkan kita, firman Allah yang mengingatkan kita, pemimpin kita, gembala kita untuk mengingatkan kita. Kemarin di berita Kristen membuat satu berita yang mengagetkan orang lain. Seorang orang yang ternama, ilmuwan Kristen, dia mempunyai istri simpanan yang pertama. Kemarin dia secara terbuka menyatakan akan kelemahannya.
Di dalam dia seorang gembala 73 tahun. Di buku yang dia tulis banyak menghibur orang, punya dan dihormati, tetapi hidupnya jatuh sampai titik terendah. Adakah orang yang mengingatkan dia? Apakah istrinya dapat menjadi penolong baginya? Ya, tentu hari ini dia bertobat kembali. Ini satu keberanian dan juga anugerah dari Tuhan, dan juga istrinya menyatakan dalam anugerah kasih karunia, mendeklarasikan pengampunan. Tetapi mengapa seorang 76 tahun sebagai manusia kita bisa terjatuh dalam hidup kita? Saudara semua, seberapapun umur kita, menurut umur kita semakin dewasa, mungkin yang mengingatkan kita orangnya akan semakin dikit. Kita perlu untuk ditolong, kita perlu untuk ditegur, dididik, dibantu untuk berjalan di jalan yang kebenaran. Ini mengandalkan diri sendiri tidak mungkin, tetapi kita perlu bantuan dari satu komunitas. Sebagai istri perlu bantuan dari istri, sebagai gembala anggota sel kita pun perlu terus untuk digembalakan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Roh Kudus, di pagi hari ini jadilah kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menerima Engkau. Haleluya.
自由永流到无尽。我们欢迎你，圣灵，我们爱你，圣灵你将它流啊流，自由永流在这里，在我的里面，生命活水不停息，圣灵你将它自由永流到无尽。我们欢迎你，圣灵，我们爱你，在你宝座前有一道生命水流，我们亲前来谦卑等候领受，在你同在中有满足的喜乐，圣灵请你来，自由运行着你，圣灵你将它流啊流，自由永流在这里，在我的里面，生命活水不停息，圣灵你将它自由永流到无尽。我们欢迎你，圣灵，我们爱你，圣灵你将它流啊流，自由永流在这里，在我的里面，生命活水不停息，圣灵你将它自由永流到无尽。我们欢迎你，圣灵，我们爱你。聖靈咧，我哋愛你；智慧嘅靈咧，我哋愛你。主啊，今日咧嚟到神土嘅裏邊，主啊，原來咧謙卑咧好重要。原來咧有一個聆聽嘅心咧，主願意係 Tuhan kiranya Tuhan Roh Kudus kami perlu untuk hati kami merendahkan diri, sebab sangat pentinglah bagi kami mencintai didikan. Jadilah kami orang yang mencintai didikan. Dan di sini saudara semua, pada saat di kitab Amsal 12 mengingatkan kita mengatakan kita harus mencintai didikan. Bukan harus kita mendengar, tetapi yaitu jalan ini bagaimana kita bisa masuk di dalam hidup kita. Kita bisa merenungkan atau kita bisa berbagi di dalam hidup masalah dalam waktu yang dekat. Kamu bersyukur karena ditolong, atau kamu berjalan yang salah tetapi ketua sel mengingatkanmu, atau sebagai suami istrimu yang mengingatkanmu. Kadang ada sebagai orang Lewi, Dewan, Pastor Joshua dan Simo, atau ketua departemen mengingatkan kamu yang mendapatkan kebaikan, kamu bisa merenungkan, kita bisa berbagi doa-doa.
Tuhan, kami berterima kasih. Waktu kami didik, kami mendengar, hidup kami mendapatkan faedah. Atas hasil ini kami memuji Engkau, kami berterima kasih. Kiranya Tuhan kami bisa terus untuk dipuaskan sukacita berkat hidup. Tuhan, kami berterima kasih. Saudara semua, tadi kita ditegur atau diajar hidup membawakan faedah bagi hidup kita, tetapi bagaimana terus mendapatkan buah hidup ini dibagi dari kerenungan ini dari Pastor Joas. Kita mempunyai hati yang rendah hati, kita tenang, kita di hadapan Tuhan merendahkan diri. Dengan merendah diri kita baru bisa untuk mendengar. Kita merendahkan diri pada saat orang berbicara pada kita, kita dapat merasakan dan juga kita dapat mendengarkan. Apakah kita orang yang mendengar atau merendahkan diri? Punya hati yang mau diajar? Kalau Roh Kudus mengingatkanmu, kalau kita sulit untuk mendengar, di dalam kita punya suara kita sendiri, kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Merendahkan diri bukan kita sendiri yang dapat merasakan. Adakah orang yang bisa mendekat pada kita, berbicara dengan kita? Ini adalah arah baik kita sendiri, ketua sel kita, pendamping hidup kita, anggota sel kita. Kembali waktu mengingatkan kita kapan? Mungkin sudah lama atau kita lupa. Atau berulang kali kita tidak bisa berubah dan tak mau berubah. Dan saat ini Roh Kudus mengingatkan kita berdoa pada Tuhan. Adakah orang di tengah-tengah kita yang kalau tidak ada orang yang menasihat kita, mungkin kita sudah diambang bencana. Bahkan kita jalan menuju maut kita pun tidak tahu. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Tuhan, kami berterima kasih Engkau menguatkan hati kami agar kami dapat merasakan mungkin kita disalahpahami orang. Tuhan, tolong kami agar kami mau diajar. Saudara semua, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, terangmu seperti cermin yang menerangi kami Tuhan. Kami mengaku di dalam pertemuan kami merasa yang diajar hal yang indah. Bahkan kami ditegur, berjujur berkata tentang kehidupan kami di dalam kami tidak dapat terima dan menolak. Kami merasa tidak diterima, bahkan aku yang bersalah, aku yang tidak benar, dan setiap perkara aku yang salah dan tidak diteguhkan. Setiap kalau aku seperti tidak berharga, sesungguhnya di dalam kehidupan kami terhadap teguran kami pun telah membelokkan. Bahkan kami juga terhadap teguran kami bisa salah arti. Hidup Tuhan, kiranya hidup terang-Mu menjadi terang dalam hidup kami, sebagai cermin hidup kami. Kami juga mencintai terang-Mu. Kami di dalam kami mencari terang-Mu. Dalam renungan pagi kami mencari renungan-Mu, mencari terang-Mu agar hidup kami tidak di dalam jalan yang sesat, bahkan hidup kami berjalan dalam hidup yang terang seperti dikatakan oleh Gembala. Pada saat hidup kami semakin dewasa, semakin bertambah orang-orang yang bisa berjarak kami semakin dikit. Dan Tuhan, di hari ini Tuhan, kami setiap orang dimanapun kami berada, kami berseru kepadamu, meminta kepadamu untuk belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau terus berfirman di dalam hidup, dalam berkata baik kami sebagai pemimpin, agar kami bisa berkata-kata pada orang lain. Tuhan tolong kami, dan Tuhan tolong kami agar kami terus ada orang yang menasehati kami. Tuhan tolong kami agar kami dengan kami berkata yang agar kami punya telinga yang mau mendengar dan kami bisa membedakan dan kami dapat terima, sehingga dari kesalahan terhadap tegur hari ini Tuhan, kami mau kembali lurus. Kami harus tahu dia waktu ditegur kami ditolong. Mari kita bersama berdoa baik atau dosa. Hari ini kita digembalakan. Aku bisa berbuka hati, kita berdapat Tuhan. Untuk mari kita bersama berdoa untuk mulut hati kita, telinga kita. Haleluya. Syara bara. Mungkin kita juga dibentuk kehidupan kita oleh keluarga asli kita. Jadi mungkin kita sering-sering diomeli sehingga kita sulit untuk menerima nasihat orang lain. Tetapi saya melihat Yesus dengan tangannya yang berlubang, Dia merangkul kita setiap orang dan berkata, aku Allah yang menyembuhkanmu, dengan tanganku yang berlubang paku menyembuhkan kamu. Walaupun kamu tidak mengerti anakku, Tuhan mengerti. Bahkan memberikan Tuhan Yesus menyembuhkan di tahun 2026 untuk lebih dalam dan luas lagi. Anak, teruslah untuk percaya. Pada saat orang berbicara padamu, mungkin kamu sulit untuk terima sehingga kamu tidak bisa membuka hati. Tapi Tuhan berkata,
permulaan yang baru untuk kasih dan percaya. Kita percaya pada pemimpin kita, percaya pada sebagai suami istri atas kita semakin berjalan dalam jalan yang benar, sehingga hidup kita lebih dalam dan luas, dan bukan hanya memberkatimu, hidupmu akan menjadi berkat bagi orang, memberkati mulutmu yang membawa kesembuhan bagi orang, memberkati telingamu sehingga telingamu yang mendengar di jalan, menuntunmu jalan kebenaran. Saudara semua, bagi yang dengan kami kita perlu beri misi bagi tuasanmu. Ada kalanya kita coba tanya kepada Pastor Hasan, mengapa kadang kamu tidak mengingatkan kata Pastor? Jason berkata, kalau orang tidak tanya, kadang aku tidak memberitahukan juga. Jadi kita untuk katakan kepada ketua selmu, ketua sel, aku perlu akan kamu, perlu akan pengembalaanmu dan pengajaranmu. Dan juga tadi dikatakan oleh Pastor Josh, seorang ilmuwan dari Kristen, dia hidupnya bermasalah karena hidupnya tidak ada yang mengembalakan dia. Kita bersyukur Tuhan mengembalakan kita dengan kasih. Bersama kita doa. Kita bersama mengambil keputusan. Tuhan, kami bersedia menjadi orang yang untuk diajar, sehingga hidup kami menjadi orang yang diajar. Kita datang di hadapan Tuhan, kita ngambil keputusan, kita menjadi orang yang modern. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih Tuhan, Engkau membawa aku ke gereja 611, gereja yang digembalakan, gereja yang membawa kedewasaan dalam hidupku. Terima kasih Engkau menuntun aku dalam kata sel ini. Saya percaya sel ini Engkau yang atur bagiku, sehingga hidupku bertumbuh dan diajar dalam kasih. Terima kasih Tuhan, di tahun 2026, tahun dalam dan luas, kiranya hidupku lebih dalam lagi. Aku bersedia hidupku untuk diajar, dididik. Aku harus merangkul setiap kata-kata yang terhadap hidupku, yang
yang berdasarkan dengan kasih yang datang dari Tuhan. Bapa Surgawi, tolonglah aku buang segala pisang dan kelereng dalam hidupku. Biarlah yang aku terima semuanya adalah kasih, semua karena datang darimu. Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus, amin. Mari kita terima berkat Bapa Surgawi dalam namamu, memberkati saudara-saudari dan juga aku, agar kiranya kami terus merendahkan diri, dipenuhi oleh Engkau setiap akar dan tumbuh di dalam tanah yang subur. Setiap hari kami bertumbuh dan terus merendahkan diri, dan nama Yesus mendeklarasikan kebenaran adalah kehidupan. Jadilah kami imamat yang jani yang terus merendahkan diri dan memberkati bumi. Sembuhkan negeri ini dalam nama Yesus kita berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati.